Hello, good morning, student. How are you today? I hope all of you are always healthy and happy at home. Now, before we study, let's pray together. Start from now, join your hand, close your eyes. Dear God, please save me in study at home. Amen. Open your eyes. Next, let's do tepuk PPK together. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, PPK. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pengurangan bersusun. Namun, sebelum itu, mari kita ingat-ingat dulu ya cara pengurangan dengan menggunakan gambar atau dengan menggunakan jari tangan. Nah, coba perhatikan di sini Miss memiliki 13 pensil ya. 13 pensil ya pada gambar Miss coret 2 atau dikurangi 2 ya. Jadi apabila anak-anak menggunakan jari tangan 13-nya anak-anak simpan dulu di pikiran anak-anak 13, kemudian anak-anak kurangi 2. 13-nya hitung mundur ya, 13-nya jangan dihitung ya. 13 kurangi 2 ya, langsung 12, 11. Nah, berarti hasilnya adalah berapa? 11 ya. Nah, hasilnya adalah 11 ya. Bagaimana jika tidak ada gambar, Miss? Bisakah kita terus-menerus dibantu dengan gambar? Tidak bisa ya, anak-anak. Bagaimana jika bilangannya juga besar, misalkan 30 dikurangi 15. Bisakah kita dibantu dengan jari, Miss? Bisa, tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi, agar mempermudah, sekarang Miss ajarkan anak-anak pengurangan bersusun. Nah, pada semester lalu juga kita sudah mengenal pengurangan bersusun, namun masih dalam bentuk sederhana. Jadi, pengurangan bersusun hampir mirip caranya dengan penjumlahan bersusun, namun namanya pengurangan pasti dikurangi ya. Nah, jadi Miss jelaskan sedikit. Pengurangan bersusun digunakan apabila bilangannya cukup besar, seperti yang Miss katakan tadi, misal 30 dikurangi 15, atau misalkan bilangan yang lainnya yang bernilai besar ya. Misalkan langsung Miss berikan contoh soal ya anak-anak. Ibu memiliki 25 piring di lemari kaca. Keesokan harinya Laras mengambil 13 piring di lemari kaca. Jadi yang diambil hanya 13. Berapakah sisa piring di lemari kaca? Adakah sisanya? Ada ya. Coba perhatikan dulu langkah yang pertama. Ketika anak-anak diberikan soal cerita, apa yang harus anak-anak lakukan? Yang pertama, anak-anak harus susun lurus ke bawah angka 25 dan 13-nya. Lalu diisi tanda kurang. Nah, jadi anak-anak disuruh menulis angka 2, 5, kemudian di bawahnya lurus angka 13, angka 2-nya lurus dengan 1, angka 5-nya lurus dengan 3. Kemudian diisi garis dan diisi tanda kurang. Nah, ingat harus lurus ya anak-anak agar mempermudah anak-anak menghitung nantinya. Yang kedua, caranya adalah mulailah kurangi dari angka satuannya atau dari belakang. Berarti angka satuannya berapa dan berapa ini? Iya, 5 dan 3-nya dikurangi dulu. Berapa hasilnya? 2. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, kemudian kurangi angka puluhannya. Nah, angka puluhannya yang mana?
Ya, 2 dan 1 ya. Angka depannya 2 dan 1 dikurangi berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 1. Coba sekarang perhatikan langkah yang keempat. Hasil pengurangan ditulis lurus dengan angka di atasnya. Ya, berarti anak-anak dari tadi, misalkan anak-anak kurangkan 5 dengan 3, itu hasilnya, perhatikan angka 2-nya ini harus lurus dengan angka di atasnya, angka 5 dan 3. Miss isi tanda ya, agar anak-anak tidak bingung ya, ini maksudnya. Angka 2 ini harus lurus dengan 5 dan 3. Nah, kemudian angka satunya yang tadi harus lurus juga dengan angka di atasnya, ya, 2 dan 1. Ya, sampai sini paham? Yang penting anak-anak menulisnya harus lurus. Ya, bentuk susunnya itu harus lurus agar tidak bingung. Nah, coba sekarang Miss berikan beberapa contoh soal ya. Nah, Miss berikan soal memanjang. Nanti yang pertama anak-anak harus tulis dulu susunannya. Cara bersusunnya anak-anak tulis. 30 dikurangi 10. Anak-anak tulis dulu 30. Kemudian 10-nya di bawah lurus. Seperti ini. Nah, 1 dan 0. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kemudian tarik garis, isi tanda kurang. Selesaikan dulu satuannya. Berarti satuannya ini berapa? 0. 0 kurangi 0. Hasilnya? Ya, pasti 0. Ya. Kemudian selesaikan puluhannya. 3 berarti dikurangi 1. Berapa hasilnya? 3 kurang 1. 2. Jadi hasilnya adalah 20. Ingat, 0 dikurangi 0 itu pasti hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya adalah contoh yang kedua. 27 dikurangi 10. Nah, sama seperti di atas, kita harus susun dulu agar mempermudah kita menghitungnya. 27 kita tulis dulu, kemudian di bawahnya angka 10. Kita tulis yang lurus ya. 10, 1 dengan 2-nya lurus, kemudian 0-nya dengan 7-nya lurus. Kita tarik garis, kemudian isi tanda kurang. Nah, 7 dikurangi 0 ya. Apabila anak-anak menemukan soal seperti ini ya, bilangan yang bukan 0, anak-anak kurangi dengan bilangan 0, itu hasilnya pasti bilangan yang bukan 0 tadi. Contohnya seperti ini, 7 kurangi 0, pasti hasilnya adalah 7. Misalkan lagi, 3 dikurangi 0, hasilnya itu pasti 3. Kemudian misalkan lagi 2 dikurangi 0, itu pasti hasilnya adalah 2. Nah, berbeda apabila misalkan 0 sekarang dikurangi 7. Nah, itu ada namanya sistem meminjam. Itu belum anak-anak pelajari sekarang. Ya, jadi kita lanjut dulu. 7 sekarang dikurangi 0, berapa hasilnya? 7, seperti yang Miss katakan tadi. Kemudian kita selesaikan puluhannya sekarang. 2 dikurangi 1 berapa? 1 ya. Nah, di sini Miss sudah isi catatan ya, seperti yang Miss jelaskan tadi. Bilangan yang bukan 0, 7 maksudnya ya, bilangan yang bukan 0 itu 7, bukan 0 dia. Sekarang dikurangi 0. Hasilnya adalah pasti bilangan yang bukan 0 itu. Ya, sampai sini kira-kira anak-anak paham? Oke, Miss lanjut ya. Nah, Miss berikan contoh soal lagi ya, lagi satu. Tadi sudah yang pertama. Kemudian ini contoh soal yang kedua. Ibu mempunyai 25 apel.
Kemudian ibu memberikan 12 apel kepada paman. Pertanyaannya adalah, berapa banyak sisa apel ibu? Nah, kalau seperti ini tetap anak-anak gunakan hitung susun ya. Berarti anak-anak tulis dulu soalnya. 25 lurus dengan 12 ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Ya, nanti kalau misalkan tugasnya lihat ada yang tidak lurus, itu langsung Miss kurangi nilainya. Harus lurus ya anak-anak agar tidak bingung ke depannya, itu agar anak-anak terbiasa. Itu adalah maksudnya. Ya. Kemudian isi tanda kurang. Kita selesaikan satuannya dulu. 5 kurang 2 berapa? 3. Selanjutnya 2 kurang 1, hasilnya adalah 1. Ya. Apabila soal cerita, selalu nanti diisi dengan jawabannya. Jadi, sisa apel ibu adalah 13. Itu sesuai dengan apa pertanyaannya. Berapa banyak sisa apel ibu? Itu tadi pertanyaannya. Berarti nanti anak-anak tulis, jadi sisa apel ibu adalah 13. Nah, nanti belajar buat kalimat setelah anak-anak temukan jawabannya. Ya, nanti belajar. Kalau misalkan kurang tepat tidak apa-apa, yang penting anak-anak sudah belajar, ya. Oke, anak-anak, jadi itu penjelasan Miss beserta contohnya juga. Sekarang Miss berikan anak-anak tugas di rumah. Kerjakan nanti buku PR-nya halaman 19, buku tema 6 ya, tidak menggunakan buku tema 5 lagi, sudah tema 6 sekarang. Judulnya itu Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri, itu judul bukunya. Cari halaman 19. Kerjakan mari beraktivitas 2. Ya, ini sudah Miss foto biar agar lebih jelas. Tugasnya ini kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan di buku tulis ya, menggunakan pensil. Oke, kalau ada yang belum jelas silahkan nanti WA Miss. Ya, boleh ditelepon, boleh di chat. Oke. Okay, student, that's all about material for today. I hope all of you enjoy and understand it. And before I end this video, let's pray together. Start from now, join your hand, close your eyes. Dear God, thank you for all of the knowledge that I have learned today. Amen. Open your eyes. Okay, student, thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye, student.